Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Demikianlah dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberi itu lebih bernilai ketimbang menerima. Namun dunia justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Menerima sebanyak-banyaknya, memberi sedikit mungkin, atau memberi jika ada agenda di baliknya, atau dalam peribahasa dikatakan ada udang di balik batu. Dunia terus mempertontonkan hal itu secara terang-terangan. Para pejabat, pengusaha, penguasa mendadak berubah menjadi sinterklas dengan membagi-bagikan sembako, kaos, atau amplop ketika mereka sedang bertarung untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Dan kemudian tiba-tiba berubah, lupa dan tidak peduli ketika mereka sudah memperolehnya. Orang bisa berubah ramah ketika ada perlu, dan kemudian tidak menoleh lagi setelahnya. Hal-hal seperti ini bukanlah pemandangan langka lagi di sekitar kita. Di sisi lain ada banyak pula orang yang tidak berbelas kasihan untuk membantu orang lain. Bahkan temannya sendiri, meski mereka sebenarnya sanggup untuk itu. Karena ada perasaan takut tidak dikembalikan, ada perasaan curiga, alasan bohong, tidak mau repot atau sebagainya. Dan ini kerap kali menjadi alasan dalam hal untuk melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kerelaan hati lewat belas kasihan yang digerakkan oleh satu hal, yaitu kasih yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mari kita perhatikan, bukankah segala sesuatu yang kita beri dengan kerelaan hati, yang bermanfaat bagi orang dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesungguhnya memiliki satu pesan yang sama, yang bersifat universal, yaitu kasih. Di mana kekuatan kasih itu sungguh besar. Jika kita menutup mata terhadap penderitaan saudara kita, sementara ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk meringankan beban mereka, itu artinya kita tidak memiliki kasih. Kita tahu untuk memberi tetapi kita tidak melakukannya, itu merupakan dosa besar. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengaku bahwa kita mengenal Allah, dan kita mengaku bahwa kita memiliki kasih-Nya dalam diri kita? Sebab firman Tuhan juga berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat bahwa setiap orang yang mengasihi seharusnya memiliki kerelaan pula untuk memberi. Karenanya Yohanes pun menghimbau dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan cuma terbatas dengan ucapan saja kita mengasihi, tetapi aplikasikanlah secara nyata lewat perbuatan-perbuatan dalam kebenaran. Sudahkah kita memberikan sesuatu bagi saudara-saudara yang kita kasihi hari ini? Tanpa itu
kita tidak berhak mengaku bahwa kita memiliki kasih Allah dalam diri kita. Karena memberi artinya menyatakan kasih kepada saudara-saudara kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembohong yang mengatakan dia mengasihi Tuhan Allah, dia memiliki kasih di dalam dirinya, tetapi dia tidak pernah peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu mari kita buka hati dan pikiran kita untuk bisa memberikan perhatian kepada orang lain. Karena ketika kita dianugerahkan, diberikan kasih karunia melalui hal yang bisa kita terima, kita nikmati di dalam dunia ini, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Karena itu, perhatikanlah saudaramu supaya engkau menerima anugerah dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkadang kami lupa Tuhan, bahwa anugerah yang Kau beri kepada kami itu adalah tanggung jawab kami Tuhan untuk memperhatikan saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami. Agar kami tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kami juga harus memperhatikan orang lain. Engkau harus membuka pintu hati dan pikiran kami untuk bisa menggerakkan kami untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan juga hari-hari kami. Sehingga kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu dengan hati yang bersuka cita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Su